Hai sahabat Translog, perkenalkan nama saya Sandoka Hermawan dengan NIM 23B5050330001. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan atau negara maritim dengan jumlah pulau sebanyak 17.500 pulau. Ini tersebar di seluruh wilayah NKRI. Untuk itu, Indonesia membutuhkan suatu wadah atau platform untuk menghubungkan dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut, luas negara Indonesia adalah 8,3 juta kilometer persegi dengan luas perairan adalah 6,4 juta kilometer persegi. Lebih luas perairan dibanding dengan daratannya. Melihat dengan data tersebut, tentunya Indonesia mempunyai atau membutuhkan wadah atau platform yang dapat menghubungkan seluruh wilayahnya dalam suatu konektivitas melalui transportasi tentunya. Salah satu inovasi teknologi dalam transportasi adalah tol laut. Apa itu tol laut? Tol laut sendiri ini bukan definisi jalan tol di atas laut ya, sahabat ya. Tol laut adalah jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan hampir seluruh pelabuhan di Indonesia. Sehingga yang dimaksud dengan tol laut dalam pembangunan di Indonesia adalah suatu bentuk konektivitas antar wilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk mendukung berbagai kepentingan nasional. Apa saja manfaat dari tol laut tersebut? Untuk yang pertama, ini manfaatnya bagi sektor ekonomi dan sektor pariwisata tentunya. Yang pertama, mewujudkan nawacita, di mana manfaat ini tergantung dalam agenda prioritas Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, yaitu memperkuat jati diri kita sebagai negara maritim. Untuk manfaat kedua adalah meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Dengan adanya tol laut ini, maka digadangkan akan meratakan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia sebab jalur dan harga distribusinya lebih murah. Atau ini mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok tentunya. Untuk manfaat selanjutnya adalah meningkatkan kemandirian dan jumlah pendapatan masyarakat pesisir. Dengan fasilitas ini, maka akan mudah bagi nelayan memanfaatkan hal tersebut untuk menjual dan mendistribusikan ikan hasil tangkapannya dalam jumlah banyak. Pembangunan infrastruktur dan mengurangi angka pengangguran. Dengan adanya perbaikan infrastruktur menjadi lebih layak atau lebih baik, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran sebab dapat menjadi peluang bisnis pada bidang pariwisata tentunya. Kemudian apa saja contoh dari tol laut yang sudah ada di Indonesia? Untuk H1 ini ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Tahuna, Nunukan, kembali ke Tanjung Perak. Untuk H2, Tanjung Perak, Makassar, Luwuk, Bobong, kembali ke Tanjung Perak. H3, Tanjung Priok, Teluk Bayur, kembali ke Tanjung Priok. H4, Tanjung Perak, Sorong, kembali ke Tanjung Perak. H5, Tanjung Perak, Merauke, Agats, Timika, kembali ke Tanjung Perak. Kemudian T1 ada di Tanjung Priok, Patimban, Lok Sumawe, Malahayati, Patimban, Tanjung Priok. T2, Teluk Bayur, Gunung Sitoli, Sinabang, Mentawai, Pulau Baai, dan Teluk Bayur. T4, Tanjung Priok, 86, Patimban, 502, Kijang, 144, Letung, 36, Tarempa, 149, Pulau Laut, Selat Lampa, Subi, Serasan, Midai, Kijang, Patimban, dan kembali ke Tanjung Priok. Untuk T5, Makassar, Anggrek, Nunukan, Tarakan, kembali ke Makassar. Cukup sekian kesempatan pada kali ini. Hai dan sampai jumpa.